Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Berjumpa kembali dengan Pak Ya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak Pak yang Pak sayangi dan semoga Allah rahmati, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi khutbah, dakwah, dan tabligh di masyarakat, di mana tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ialah sebagai berikut. Nah, itu tadi beberapa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan ini mulai daripada materi, yaitu apa itu khutbah. Kita akan bahas satu persatu. Nah, khutbah menurut bahasa berarti ucapan atau pidato, sedangkan menurut istilah dalam agama Islam, khutbah adalah pidato yang diucapkan oleh seseorang khatib pada situasi khusus dan merupakan rangkaian daripada ibadah. Nah, khutbah ini memiliki fungsi yang bersifat pendidikan, sosial, etis, dan juga politis. Khutbah biasanya sangat erat kaitannya dengan sebuah pengajaran, di mana di dalam syariat Islam khutbah biasanya ada pada khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah pada saat gerhana bulan, khutbah saat gerhana matahari, khutbah pada saat meminta hujan atau sholat istisqa, dan juga khutbah nikah, dan termasuk khutbah tatkala wukuf di Arafah. Itu beberapa bentuk khutbah yang disyariatkan di dalam agama Islam. Nah, di dalam khutbah ada orang yang melaksanakan khutbah, itu biasanya disebut dengan khatib atau orang yang berkhutbah. Nah, khatib itu tidak bisa orang sembarangan, dia harus memiliki syarat-syarat tertentu, di mana beberapa syaratnya ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui ajaran Islam, terutama mengenai akidah, ibadah, dan juga akhlak. Nah, yang kedua syaratnya yaitu seorang khatib harus mengetahui berbagai hal tentang khutbah Jumat, tentang syaratnya, rukun, dan juga sunnah-sunnahnya. Yang ketiga yaitu dapat membaca hamdalah, syahadat, sholawat, ayat Al-Quran, dan juga hadis yang benar. Juga sanggup bicara dengan makna umum, dengan jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, yaitu orang yang sudah baligh dan bertakwa kepada Allah, berakhlak baik, tidak melakukan sifat maksiat, dan juga bukan orang munafik, artinya orang yang baik, yang tidak fasik. Dan yang kelima, orang yang dijadikan seorang khatib itu biasanya orang yang dipandang terhormat, dihormati, lagi disegani. Tujuannya agar apa yang disampaikan itu dapat diterima baik oleh para pendengar atau para mustami atau para jamaah. Selain daripada syarat-syarat khatib yang tadi Pak terangkan atau Pak jelaskan, di dalam khutbah juga itu biasanya ada sistematika dalam penyampaian khutbah, di mana secara umum sistematika dalam penyampaian yang pertama yaitu pendahuluan, di mana bagian ini biasanya berisi tentang latar belakang apa yang ingin disampaikan. Nah, pendahuluan juga dalam sebuah khutbah itu memiliki fungsi untuk membawa pendengar menuju pesan atau inti khutbah yang hendak disampaikan. Nah, pendahuluan yang disampaikan ini disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mengungkapkan permasalahan daripada isi khutbah tersebut. Yang kedua yaitu isi khutbah. Di dalam isi khutbah itu biasanya bagian sentral dan bagian yang ketiga yaitu tentang penutup. Penutup ini biasanya berisikan tentang kesimpulan dari khutbah yang telah disampaikan di dalam isi daripada khutbah tadi. Dan juga biasanya di dalam khutbah, di dalam penutup itu dibacakan juga doa-doa. Dari struktur khutbah itu sendiri, di mana isinya yaitu tentang penjelasan daripada materi yang ingin disampaikan, dan juga di dalamnya terdapat penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah SAW, dan juga mungkin bisa dimasukkan pendapat-pendapat para ulama.
Nah, adapun di dalam metode khutbah ini itu biasanya secara garis besar itu ada dua macam. Yang pertama itu metode penghafal atau metode pembacaan naskah. Jadi ketika dalam penyampaian khutbah itu bisa dengan menghafal materi dan juga bisa dengan cara membaca teks yang telah dibuat dan disusun. Nah, yang kedua yaitu metode spontan, artinya seketika naik tanpa mempersiapkan secara khusus dalam penyampaian khutbah, tetapi karena mungkin materinya sudah biasa disampaikan dan juga sudah dikuasai, maka itu tidak jadi masalah. Yang penting syarat dan rukunnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan secara khusus. Kalau tadi khutbah secara umum, tadi Pak di depan sudah menjelaskan khutbah itu ada beberapa macam, diantaranya ada khutbah ketika Jumat, khutbah Idain atau khutbah di kala Idul Fitri dan Idul Adha, khutbah salat istisqa, khutbah nikah, dan khutbah ketika wukuf di padang Arafah. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang tabligh. Nah, kita akan coba jelaskan tentang apa itu tabligh. Nah, dilihat dari akarnya katanya, tabligh berasal dari kata kerja balagha yuballighu yang artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran agama Islam diterima dari Allah Subhanahu wa taala, artinya yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadi pedoman hidup supaya diperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Orang yang bertabligh disebut dengan muballigh kalau dia laki-laki, sedangkan kalau perempuan itu disebut dengan mubalighah. Nah, sekarang kita masuk tentang materi dakwah. Nah, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata dasar dari kata kerja da'a, yad'u artinya memanggil, menyeru atau mengajak. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan yang menyeru, memanggil atau mengajak orang kepada perbuatan yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala dan juga melarang untuk melaksanakan kegiatan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Sehingga menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Perbedaan antara dakwah dan tabligh hanya pada sebutan saja, sedangkan hakikatnya itu sama. Nah, selanjutnya, kewajiban bertabligh atau berdakwah itu dipikulkan pada setiap muslim atau muslimah sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Dan semenjak generasi sahabat sampai sekarang, ini sampai seterusnya sampai akhir zaman, kegiatan bertabligh dan berdakwah merupakan kegiatan muslim sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi dan juga Ahmad dari Ibnu Amr. Baiklah anak-anak Pak yang Pak sayangi dan semoga Allah rahmati, itu tadi beberapa materi kita yang bisa Pak sampaikan. Lebih jelasnya nanti kalian bisa cari tahu lebih dalam lagi tentang materi ini, ya, khususnya tentang khutbah, tentang dakwah, tentang tabligh. Di sini mungkin penyampaian Pak kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan langsung. Dan juga apabila ada salah, Pak mohon maaf, murni itu karena kebodohannya Pak dan keterbatasan ilmu Pak. Apabila ada yang salah, ya, jadi Pak mohon maaf sekali lagi. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Semoga menjadikan hidayah untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Pak akhiri dengan sama-sama dengan kita membaca lafaz Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar